Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida dan teman-teman mahasiswa, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang teknik wawancara atau interview dan peliputan. Ini dua hal yang sangat berkaitan ya. Share screen saja. Teknik wawancara dan peliputan. Nah, dalam dunia jurnalistik, wawancara ini atau interview ya, itu katakanlah bisa disebut keterampilan setelah penulisan berita. Nah, kenapa wawancara itu diajarkan atau mesti dikuasai setelah jurnalis itu menguasai teknik penulisan berita. Nah, nanti akan sampai ke sana. Tapi pertama-tama saya ingin berbicara dulu tentang teknik wawancara itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara, model-modelnya apa saja atau teknik-tekniknya apa saja, tahapan-tahapannya apa saja kalau kita ingin melakukan wawancara gitu ya, atau interview. Nah, apa sih wawancara? Nah, secara ringkas atau secara sederhana bisa kita jelaskan bahwa wawancara adalah percakapan di mana pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan. Jadi ada orang yang bertanya, kemudian ada orang lain yang menjawab pertanyaan itu. Nah, itu pengertian wawancara yang paling simpel ya. Seperti terlihat di gambar, ada seorang jurnalis sedang mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber kemudian menjawab pertanyaan gitu ya, memberikan jawaban. Gitu ya. Atau wawancara juga bisa diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau lebih. Ya, kadang-kadang kita lihat ya wawancara itu tidak hanya antara dua orang, satu orang ya, berdua. Tapi kadang-kadang banyak orang juga, terlebih kalau misalnya narasumber itu ditunggu oleh banyak jurnalis. Kalau kita lihat misalnya di televisi ya, terutama ada seorang menteri misalnya dikerubuti oleh sekian jurnalis dan masing-masing jurnalis itu memberikan pertanyaan dengan beragam pertanyaan. Sehingga di situ bisa jadi ada 5 atau bahkan lebih jurnalis pada saat yang sama ya. Nah, narasumbernya cuma satu. Nah, sering kita lihat ya, atau selepas acara, kalau acara offline ya, biasanya seminar gitu kan, ada tokoh yang sangat populer atau yang sedang ramai diperbincangkan gitu kan, biasanya dikerubuti oleh jurnalis ya. Tuh. Karena itu dalam wawancara ya ada satu orang yang berperan sebagai pewawancara dan lainnya sebagai orang yang diwawancarai. Nah, itu kira-kira wawancara atau interview ya. Nah, wawancara itu tujuannya untuk apa sih gitu ya? Sebetulnya wawancara itu secara garis besar itu memiliki 2 tujuan atau untuk 2 tujuan ya. Yang pertama adalah untuk penelitian ya. Yang kedua untuk pemberitaan. Nah, untuk penelitian saya yakin termasuk mungkin kawan-kawan mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Ada nggak yang sedang menulis skripsi mahasiswa ini? Ya. Ya. Itu salah satu data ditemukan melalui interview, melalui wawancara, ya kan? Apalagi kalau misalnya penelitiannya bersifat kualitatif ya, perlu mendalami objek, memahami objek secara mendalam. Nah, itu biasanya ada bahkan istilahnya juga adalah depth interview ya, interview mendalam, wawancara secara mendalam, menggali topik, menggali permasalahan dari objek atau subjek yang diteliti. Ya. Nah, yang relevan untuk kita pelajari saat ini adalah wawancara untuk tujuan yang kedua, yaitu pemberitaan. Secara prinsip sama saja ya, tekniknya, mekanisme segala macam itu sama saja antara wawancara untuk kepentingan penelitian
maupun untuk kepentingan pemberitaan. Tentu yang membedakan nanti beberapa hal yang sifatnya mungkin hanya nuansa-nuansanya ya, misalnya terkait dengan narasumber, waktu, topik-topik yang urgen, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau untuk pemberitaan, nah biasanya jurnalis atau wartawan yang mencari topik-topik yang sedang aktual. Ya. Karena kan salah satu peristiwa yang punya nilai berita, punya news value, itu salah satunya adalah aktualitas. Jadi kalau kalian belajar jurnalistik, ya, beberapa hal yang diberitakan itu karena punya news value, nilai-nilai berita. Nah, di antara nilai-nilai berita itu adalah aktualitas. Sesuatu peristiwa yang aktual itu hampir pasti akan diburu oleh wartawan. Ya, akan ditampilkan bahkan di headline ya, atau di halaman depan gitu ya. Selain aktualitas juga misalnya prominent ya. Biasanya nilai berita itu berkait dengan unsur ketokohan. Ya, prominent itu kan yang dikenal ya, baik objeknya maupun subjeknya. Nah, kalau misalnya sebuah peristiwa berkaitan dengan tokoh yang terkenal, itu pasti akan diburu, akan dikejar oleh jurnalis untuk dimintai keterangan atau untuk dimintai wawancara ya, dan seterusnya. Itu. Dan ada banyak hal yang lain, nilai-nilai berita. Nah, itu wawancara dalam pemberitaan. Jadi yang dikejar yang nilai-nilai berita. Nah, kalau penelitian kan tentu terkait dengan masalah yang dimiliki oleh si peneliti ya, tidak mesti harus yang aktual. Nah, jadi perbedaannya di situ ya. Nah, kemudian teknik-teknik wawancara. Ya, sebenarnya wawancara itu bisa dilakukan dengan 3 teknik ya. Yang pertama tatap muka, kemudian yang kedua telepon, dan yang ketiga email. Nah, yang populer tentu saja yang pertama ya, tatap muka. Ya, face to face communication. Jadi wawancara itu yang paling banyak dilakukan adalah bertemu langsung dengan narasumber atau si jurnalis ya, bertemu langsung dengan narasumber lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, tentu masing-masing ada keunggulan dan kelemahan ya. Meski yang pertama tatap muka, kelebihannya atau keunggulannya jauh lebih banyak. Nah, salah satu keunggulan tatap muka itu adalah bahwa si pewawancara bisa melihat respon langsung, reaksi langsung dari narasumber. Kan kalau kita bertemu langsung dengan orangnya, melakukan face-to-face communication, mengajukan pertanyaan, ya, kita bisa tahu nih reaksi si responden, reaksi si narasumber. Dari raut mukanya, dari nada bicaranya. Apalagi kalau misalnya, katakanlah isunya sensitif. Kelihatan kan, misalnya raut mukanya cenderung tidak suka atau cenderung kaget gitu ya. Nah, itu kalau tatap muka kita bisa tahu. Sehingga kita kemudian bisa mengatur, bisa melihat situasi ya, tentu si pewawancara akan segera memanage ya, dengan misalnya tidak mengajukan pertanyaan yang sensitif dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita tatap muka itu bisa langsung. Nah, kelebihan yang kedua, nah itu berkaitan dengan topik tadi. Kalau tatap muka tuh hal-hal yang sifatnya sensitif pun secara lebih bisa ditanyakan gitu ya. Lebih mungkin dilakukan dibandingkan dengan teknik misalnya telepon dan email gitu ya. Nah, gitu. Kemudian dengan tatap muka, pewawancara akan lebih spesifik dengan narasumbernya, gitu kan? Bisa kan kalau wawancara itu kan kita biasanya sudah fokus kepada siapa gitu ya. Nah, nanti bisa lebih spesifik. Intinya kalau tatap muka itu keunggulannya luar biasa. Kalau kita bicara komunikasi secara umum, ya
ini komunikasi yang paling efektif sebetulnya tidak terkalahkan ya, yaitu face to face communication, komunikasi tatap muka, komunikasi secara langsung ya. Meskipun sudah ada media massa konvensional, bahkan sekarang udah ada media massa non konvensional ya, atau new media baru seperti media sosial ya, Twitter, Facebook dan sebagainya, di mana orang berkomunikasi lewat media-media tersebut, tetapi sebetulnya face to face communication itu masih lebih efektif ya, masih lebih pengaruhnya lebih kuat dibandingkan dengan komunikasi melalui media gitu ya. Nah, ini bisa berkembang kepada teori-teori komunikasi yang lain ya. Jadi meskipun media dianggap katakanlah memiliki pengaruh, tapi sebetulnya pengaruh media itu tidak sekuat daripada pengaruh komunikasi langsung, face to face communication. Ya, maka dibandingkan atau dihubungkan dengan komunikasi, ya, maka wawancara secara langsung tatap muka itu menempati posisi yang utama gitu ya dalam konteks pencarian berita ya. Kemudian yang kedua, telepon. Ya kadang-kadang suka ditanya juga gitu, boleh nggak wawancara dengan telepon? Boleh saja, ya, itu ya. Bahkan untuk kepentingan penelitian ya, meskipun dianjurkan tatap muka secara langsung, tapi dalam situasi tertentu ya telepon bisa juga ya. Ya, kelebihannya mungkin kalau telepon, katakanlah si pewawancara mungkin bisa lebih karena tidak berhadapan langsung ya, bisa lebih berani misalnya ngomongnya, bisa kadang-kadang kan terutama kalau jurnalis baru ya ketemu narasumber, apalagi narasumbernya seorang tokoh, itu grogi jurnalis ketika mewawancarai ya kan, udah grogi duluan, sehingga kadang-kadang pertanyaannya menjadi kacau gitu ya karena grogi ya, biasa masih demam panggung itu ya, masih murah. Kalau lewat telepon mungkin karena tidak berhadapan langsung, dia bisa mengatur ritme, bisa mengatur suara dan seterusnya gitu ya. Itu ada keunggulan juga atau kelebihan juga lewat telepon. Tapi kekurangannya tentu lebih banyak ya. Ya lewat telepon si pewawancara tidak begitu tahu secara langsung bagaimana respon dari narasumber terkait dengan pertanyaan yang diajukan gitu ya. Paling dari nada suara, tapi kita tidak tahu dari raut muka dan sebagainya gitu ya. Gitu. Belum lagi kalau karena telepon ini kan persoalan teknologi ya, ya namanya teknologi itu kan kadang-kadang ada juga unsur noise-nya. Kalau dalam komunikasi itu salah satu yang harus dipertimbangkan itu adalah unsur noise. Noise itu gangguan. Nah, gangguan itu bisa fisik, bisa non fisik. Kalau yang sifatnya fisik, ya gangguannya adalah terkait dengan teknologinya. Kalau telepon misalnya terkait teleponnya, sinyalnya, pas mau wawancara sinyalnya berpet, tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik, ya kan? Baik telepon dari si pewawancara maupun dari narasumber, gitu kan? Misalnya tiba-tiba ada hujan, petir, gitu kan? Kemudian suara telepon pun terganggu, jaringan tidak stabil. Nah, jadi secara noise terkait dengan teknologi itu kadang-kadang jadi persoalan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, email pun sama juga sebetulnya ya. Kelebihannya ya karena tidak secara langsung jadi bisa lebih leluasa, apalagi kan email seperti surat gitu ya. Si pewawancara bisa dengan sangat baik mempersiapkan surat ya dengan kata-kata yang tentu saja diatur sedemikian rupa gitu ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa disusun dengan sangat baik. Misalnya mengajukan 10 pertanyaan, gitu ya. Nah, itu disusun dengan baik. Kalau yang wawancara langsung kan kadang-kadang pertanyaan bisa kemana-mana, bisa ngalor ngidul. Nah, kalau si pewawancara kurang profesional bisa kehilangan fokus utama itu. Karena narasumber misalnya bicara tiba-tiba kemana-kemana, nah si pewawancara sampai lupa ke topik utama. Ya. Nah, di email itu hal seperti itu tidak akan terjadi karena si pewawancara sudah menuliskan
hal-hal yang mau ditanyakan saja, gitu. Tapi tentu saja kekurangannya sama dengan telepon ya, tidak bisa mengetahui secara langsung bagaimana reaksi daripada narasumber. Yang kedua adalah wawancara lewat email ini seringkali mendapatkan penolakan dari narasumber. Karena apa? Karena mengharuskan si narasumber itu menulis jawaban. Nah, padahal menulis jawaban itu bagi beberapa orang sangat malas ya. Saya sempat ya kalau ditanya oleh beberapa jurnalis ya dari beberapa channel misalnya, kadang-kadang ada yang minta lewat email. Saya bilang, maaf untuk lewat email saya tidak sanggup karena harus menjawab dengan pertanyaan atau dengan WA gitu ya. Sama juga WA email itu satu jenis ya, WA email kan itu ditulis. Maka paling jauh yang bisa saya lakukan adalah kalau nggak tatap muka ya telepon gitu. Ya, tatap muka. Sekarang karena situasi lagi COVID itu kan kita tidak mungkin tatap muka, maka bisa melalui telepon. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ya ada juga narasumber yang bersedia ya diwawancara melalui email. Ya ada saja yang bersedia ya. Tentu ini tergantung kepada narasumbernya ya. Ini teknik wawancara.